Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Guru SD. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata yang saya laksanakan atau yang saya pilih dalam topik pertama Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik pertama ini, yaitu topik Merdeka Belajar, ada 3 tujuan yang kita peroleh setelah mempelajari topik ini. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik pertama atau topik Merdeka Belajar ini, ada 5 modul yang kita pelajari. Yang pertama, mempelajari dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama yaitu mempelajari dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 poin penting dalam modul ini. Yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Yang ketiga, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Seperti yang kita ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial yang sangat terkenal ada 5, yaitu yang pertama, murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana kelas yang hening. Yang ketiga, perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, penyeragaman pembuatan tugas. Yang kelima, pemukulan terhadap murid yang tidak mengerjakan tugas. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan pembelajaran sudah tidak lagi menganut sistem pengajaran seperti zaman kolonial tersebut. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus perhatikan kodrat keadaannya. Apakah kodrat alam dan atau kodrat zaman. Sedangkan ada satu asas yang perlu kita pegang dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh yang kita sebut dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdapat 4 poin penting dalam modul ini, yaitu yang pertama, melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul yang terakhir atau modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Demikianlah tadi pemahaman tentang Merdeka Belajar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.